Hai Pilipinas, Horas Tanah Batak, hello world. Sekali lagi, saya Christine. Saya adalah seorang misionaris yang berasal dari Filipina yang merantau ke Tanah Batak. Saya tinggal di Tanah Batak sudah hampir 9 tahun dan sudah hampir menjadi orang Batak. Di vlog ini saya ingin bercerita tentang sejarah saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu orang Batak. Saya mengawali vlog ini di Samosir karena Samosir adalah daerah yang ikonik bagi orang Batak yang sudah mendunia dengan Danau Tobanya. Tak hanya itu, setahu saya, Samosir adalah tempat asal mula semua suku Batak. Suku Batak terdiri dari Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Enggak, jumlah orang Batak itu sekitar 8 jutaan atau 3,6% dari total penduduk Indonesia. Wow, banyak juga ya guys. Kebanyakan orang Batak tinggal di Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Huta Silagan di Samosir. Dari mana nih orang Batak? Asalnya dari mana? Ya baik, yang jelasnya bukan jatuh dari langit ya. Ya asal orang Batak itu asalnya dari Mongol, Cina, dari Cina ya. Jadi guys, ternyata orang Batak itu berasal dari Cina loh. Tapi lucu ya, kenapa muka orang Batak kok nggak mirip sama orang Cina? Tahu nggak? Mukanya orang Batak itu kayak orang Filipina loh, kayak aku lah. Saya juga dengar dari Bapak Roy bahwa bentuk rumah orang Batak itu ada maknanya. Soalnya pertama kali saya melihat rumah orang Batak, saya ketawa. Karena di Filipina gak ada bentuk rumah yang seperti kapal. Akan perahu. Nah, oleh karena itulah kalau lihat rumah orang Batak itu bentuknya menyerupai perahu. Itu tujuan mereka buat rumahnya seperti perahu untuk mengingat dari mana dulu nenek moyang mereka. Dari mana nenek moyang orang Batak. So, inilah alasannya kenapa bentuk rumah Batak seperti ini. Seperti perahu. Guys, kita lanjut ya. Kenapa sih di rumah adat orang Batak itu ada simbol cicak dan kepala kerbau? Dan kenapa jumlah anak tangga rumah adat Batak harus 3, 5, atau 7? Ada yang tahu nggak kira-kira? Filosofi cicak. Cicak. Itu ada di depan rumah orang Batak. Lizard in English. Iya. Cicak, menghadap kepada breast, payudara. Yes. Nah, cicak itu simbolnya tadi, kemanapun cicak itu bisa nempel, bisa hidup. Gak akan jatuh, begini juga, gimana juga bisa posisinya. Itu orang Batak, kemanapun orang Batak bisa. Ya, pergi ke Filipina bisa, jadi orang Filipina di sana. Tapi itu tadi menghadap kepada payudara, selalu ingat kampung halamannya. Pasti akan pulang. Oh, I see. Itulah kenapa di rumah adat ada cicak. Ya, Lizard. ya. Dan di rumah, kalau saya bertanya juga Pak, ada rumah Batak yang the head of the buffalo. Itu dulu hanya menandakan itu persis rumah raja. Oh, kalau raja. Oh, Ya, kalau ada tanduk kerbau. Kalau orang biasa Orang saja biasa tidak. Tidak ya. Tidak. Oh, saya tahu sekarang. Dan juga karena Ibu menjelaskan soal rumah tadi, menanyakan soal rumah, tangga rumah orang Batak itu pun ada artinya. Nah, nanti cari semua kalau ada rumah orang Batak,
tidak akan ada tangganya yang genap. Tahu genap ya? Harus ganjil. Ganjil. Ya, kalau nggak 3, 7? 5, 7. Tidak ada 2, 4, 6 itu tidak ada. Kenapa, Pak? Nah, sejarahnya itu dulu, kalau tangganya itu genap, itu rumah budak atau pembantu raja. Itu orang rendahan. Nah, jadi selaku dia raja, tangga rumahnya harus ganjil. Jadi tangga raja itu berapa? Ya, 1, 3, atau 5, 7. 7. Nah, jadi orang tahu, oh ini rumah raja. Dia pasti tahu dengan melihat tangganya. Jadi kalau ada rencana bikin rumah seperti ini, jangan bikin genap. Saya bukan raja, bukan ratu, Pak. Jadi, pada zaman dahulu, bagi orang Batak, setiap simbol mempunyai arti. Dan kalau kita ke rumah adat orang Batak sekarang, simbol-simbol itu masih ada loh guys. Hal menarik lainnya yang mau saya ceritakan dari suku Batak adalah agamanya. Kita akan menyimak seperti apa agama orang Batak pada zaman dulu sampai zaman now. Jadi saya juga mendengarkan agama orang Batak sebelumnya. Agama orang Batak sebelumnya mereka sebut Sipelebegu. Sipelebegu animisme. Percaya kepada roh-roh orang tua mereka yang sudah meninggal. Mereka percaya roh itu ada di pohon besar, di batu besar. Makanya mereka sembahyang selalu di bawah pohon atau di samping batu yang besar. Oh, I see. Jadi sejak kapan orang Batak itu agamanya bukan? Ya, orang Batak itu lepas dari animisme setelah kedatangan satu misionaris dari Jerman tahun 1861. Sejak itu mereka sudah mulai mengenal Tuhan, agama. Tapi beberapa mereka juga masih melakukan animisme. Oh, ada beberapa. Ada juga. Bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Kalau di pegunungan sana yang jauh dari keramaian, mereka masih ada yang masih melakukan menyembah berhala atau animisme. Itu agama apa namanya? Memuja animisme Sipelebegu. Sipelebegu. Sipelebegu, arti Sipelebegu itu Sipele, memberi makanan, memberi sesajen, persembahan kepada roh leluhur. Okay. Orang Batak sangat terkenal dengan marganya. Yuk, kita dengerin sama-sama sebenarnya apa sih fungsi dari marga itu? Pak, orang Batak dikenal sebagai orang-orang yang sangat dekat dengan keluarga. Ya. Dan orang Batak dikenal dengan marganya. Marga. Marga itu apa, Pak? Marga itu dulunya nama orang. Dulunya nama orang. Nah, jadi sampai sekarang kalau mungkin ada marga yang Ibu ketahui, contohnya satu? Marga Sihombing. Sihombing. Nah, itu dulunya itu malah nama orang. Nama orang. Jadi seperti di Jawa juga kan, nama orang itu jadi nama untuk panggilan untuk anaknya dan generasinya. Nah, sampai sekarang marga itu sudah banyak. Bahkan sudah ratusan lebih. Jadi tadi Ibu bilang marga itu apa? Marga itu dibuat untuk mengatur biar tidak terjadi kawin yang satu ras, satu marga, satu darah. Itulah tujuannya ada marga. Itu fungsi marga. Fungsi marga. Makanya kalau orang berjumpa, kenalan, bagi orang Batak nama itu nggak perlu. Tapi yang perlu marganya, supaya tahu. Contohnya nih, saya ketemu dengan seorang perempuan. Saya langsung suka sama dia, itu nggak boleh. Tanya dulu marganya. Takutnya sama si lagan, oh itu otomatis saudara. Nah, Langsung itulah patah hati lah. Iya. Ya, begitulah. Makanya kalau orang Batak ada perumpamaan orang Batak ini dalam bahasa Batak. Saya tini tip sanggar
bahen huru-huruan. Artinya? Sinukun marga asabinoto partuturan. Kita bertanya marganya supaya tahu manggil apa sama dia. Jadi guys, orang Batak itu nggak bisa nikah dengan yang satu marganya ya, atau dengan yang satu ras atau darah. Jadi teman-teman Batak yang nonton vlog ini dan mau PDKT atau pacaran, jangan lupa tanya marga dulu ya, biar nanti nggak patah hati loh kayak aku. Oke guys, sekian dulu ya cerita tentang sejarah Bataknya. Kalau dijelasin semuanya bisa panjang loh, ngalu jadwal. Teman-teman semuanya, ternyata di Huta Sialagan saya melihat banyak sekali objek yang menarik. Ada batu kursi dan batu persidangan yang berumur 500 tahun lebih yang digunakan untuk pertemuan antara Raja Sialagan dengan raja yang lain, dan juga untuk proses sidang para penjahat, orang-orang yang melakukan tindakan kriminal di zaman dulu. Selain itu, ada tempat eksekusi juga yang digunakan untuk mengeksekusi para penjahat. Gimana guys? Menarik sekali kan? Tak hanya itu, di situ ada pohon yang sudah berusia 500 tahun loh. Wih, sudah tua sekali ya. Kenapa ada pohonnya? Karena pohon itu digunakan sebagai persyaratan untuk membangun sebuah kampung. Jika pohon itu tumbuh maksimal dalam 7 hari, maka jadilah sebuah kampung, atau dalam bahasa Bataknya disebut huta. Nah, jika pohonnya mati dalam kurun waktu 7 hari, maka tidak akan terbentuk sebuah kampung atau huta. Jadi saat ini saya lebih memahami orang Batak, dan saya berniat sekali belajar orang Batak dan budayanya, karena ada pepatah bilang, tak kenal tak sayang. Mulai dari asal mula suku Batak, rumah adat suku Batak, simbol-simbol yang ada, agama, marga, dan penjelasan tentang tempat wisata Huta Sialagan. Dan ternyata sampai sekarang adat istiadat Batak masih kental dan dijunjung tinggi oleh orang Batak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian untuk vlog kali ini. Thank you for watching and see you on my next vlog. Dah.